Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Devi. Hari ini kita sudah sampai di materi terakhir nih, teks deskripsi, yakni menulis teks deskripsi. Kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang teks deskripsi, sampai akhirnya kalian mendapatkan tugas untuk menulis teks deskripsi. Mari menulis teks deskripsi. Langkah yang pertama, yakni tentukan objek yang akan kamu deskripsikan. Pertama, kamu harus menentukan objek apa sih yang bakal kamu deskripsikan. Bisa banyak hal, tapi Ibu sudah memberikan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi, kalian hanya boleh mendeskripsikan objek yang Ibu sudah tentukan nanti. Kalian pilih salah satunya. Jika sudah ditentukan objeknya, kalian silakan gambarkan objek tersebut dalam sebuah tulisan, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, bahkan merasakan objek tersebut. Jadi, kalian menggambarkannya tapi dalam bentuk tulisan. Nanti ibu yang membacanya bisa seolah-olah melihat, mendengar, bahkan merasakan kehadiran objek tersebut. Oke, penentuan objek. Objek yang bisa kalian gunakan untuk dijadikan sumber penulisan teks deskripsi meliputi 1. Ayah. Kalian bisa mendeskripsikan ayah kalian sendiri. Bagaimana sih sosok ayah yang kalian miliki? Apakah dia bertubuh tinggi, bertubuh kurus, atau gemuk? Bagaimana sifatnya? Apa yang kamu kagumi dari beliau? Bisa juga sosok ibu. Kalian boleh mendeskripsikan ibu kalian. Apakah ibu kalian tuh baik hati atau lebih ke tegas? Kalian bisa deskripsikan dan bagaimana bentuk fisiknya. Apakah kalian mengaguminya atau tidak? Jika iya, kira-kira kenapa? Kalian boleh sampaikan itu nanti di teks deskripsinya. Yang ketiga, saudara. Boleh kakak, boleh adik, boleh perempuan, boleh laki-laki. Saudara kalian, saudara kandung, ataupun boleh juga saudara sepupu. Yang keempat, hewan peliharaan. Jika kalian punya hewan peliharaan, kalian boleh mendeskripsikannya seperti kelinci, kucing, anjing, atau bisa juga hewan peliharaan lain yang ibu juga tidak tahu. Yang kelima, rumah kalian sendiri. Nah, kalian bisa mendeskripsikan rumah kalian dari mulai bagian depan hingga bagian ujung belakangnya. Bisa juga kalian mendeskripsikan bagian kamar kalian. Itu juga masuk bagian rumah ya, tapi nanti bisa masuknya ke pemfokusan, khusus di kamar kalian saja. Yang keenam, teman kalian. Mungkin kalian punya sahabat yang ingin kalian deskripsikan. Bagaimana sifatnya, bagaimana orangnya, kenapa kamu bisa bersahabat dengan dia. Bisa kamu deskripsikan nanti di teks deskripsi. Dan yang terakhir, acara yang pernah kamu kunjungi. Nah, ini maksudnya gimana, Bu? Mungkin dulu kamu pernah berkunjung ke suatu acara dan itu sangat menarik. Boleh tuh kamu deskripsikan. Seakan-akan kamu berbagi cerita kepada pendengar. Oke, nah dari ketujuh objek ini, kalian boleh memilih salah satunya. Salah satu yang pasti kalian kuasai dan kalian kenali dengan baik. Jadi teks deskripsinya bisa jadinya bagus. Untuk ketentuan penulisan, yang pertama, harus ada judul yang sesuai dengan isinya. Jadi, ketika kamu mendeskripsikan seekor kucing, maka kamu tidak boleh judulnya temanku. Temanku yang baik hati. Ya bisa sih, cuman lebih cocok disebut saja namanya agar kalian terlihat lebih akrab. Kan nggak mungkin kamu mendeskripsikan kucing, cuman judulnya Pantai Pangandaran. Kan nggak mungkin. Itu nggak sinkron antara judul dengan isinya. Yang kedua, minimal 3 paragraf, meliputi identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Jadi, 3 paragraf ini sudah, yang pertama itu identifikasi. Identifikasi itu baru mengenalkan saja, siapa sih ini, kenapa kamu mengaguminya, misalnya kayak gitu. Terus, nanti di bagian deskripsi bagian, kamu jelaskan ciri-cirinya, boleh ciri fisik maupun ciri secara sifatnya. Lalu bagian penutupnya kira-kira kesan apa sih yang kamu tinggalkan terhadap objek tersebut?
Perhatikan penulisan, huruf kapital dan tanda bacanya untuk nomor 3. Hati-hati dalam menuliskan huruf kapital dan tanda baca. Perhatikan, setiap nama orang itu selalu menggunakan huruf kapital. Setiap awal kalimat selalu memakai huruf kapital. Dan di akhir kalimat pasti ada tanda baca titik. Nah, jika kalian nanti mengerjakannya menggunakan buku tulis, perhatikan penulisannya ya. Nah, kalau yang namanya huruf kapital pasti ukurannya lebih besar daripada huruf normal. Dibedakan nanti agar ibu tidak salah menilai. Yang keempat, satu paragraf minimal 4 kalimat. Bagaimana caranya bisa satu paragraf minimal 4 kalimat? Silahkan nanti dicoba-coba ya. Kan SD sudah pernah menulis, pasti sudah bisa nih cuma nulis satu paragraf 4 kalimat. Tapi kalau lebih boleh nggak, Bu? Boleh dong, termasuk paragrafnya tadi. Itu minimal 3 paragraf. Kalau kalian ingin menulis sampai 5 paragraf, dipersilahkan, sangat diperbolehkan. Yang terakhir, lampirkan foto kalian bersama objek yang kalian deskripsikan. Maksudnya gimana, Bu? Jadi, misalnya, kamu mendeskripsikan kucingmu. Kucingmu ini namanya Mochi. Dia bulunya berwarna putih, sangat panjang, dia sangat penurut. Nah, nanti kalian harus berfoto dengan si kucing Mochi ini. Jadi, fotonya harus sinkron. Ketika fotonya kucingnya warna hitam, ya pasti deskripsinya juga harusnya berwarna hitam. Loh, Bu, kalau aku mendeskripsikan ayahku, ya berarti kamu foto bersama ayahmu. Demikian juga kalau kamu mendeskripsikan ibumu, mendeskripsikan saudaramu, atau temanmu. Kalian harus berfoto dengan objek yang kalian deskripsikan. Jadi, nanti di bagian assignment atau di bagian tugas di Teams, setelah kalian mengupload tugas kalian, baik itu berbentuk file ataupun berbentuk foto dari buku tugas kalian, dari buku tulis, kalian juga harus mengupload foto kalian bersama objek tersebut. Loh, Bu, kalau aku mendeskripsikan sebuah rumah, ya berarti kamu foto di depan rumah, yang rumahnya tuh kelihatan dan kamunya juga ada di situ. Termasuk kalau kamu foto di kamar kamu juga boleh nih, misalnya mendeskripsikan kamar kamu sendiri. Berarti kamu harus foto di dalam kamar kamu itu. Nah, diperlihatkan di bagian ruangan kamar kamu itu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat berkarya. Jangan lupa kumpulkan tugas tepat waktu. Perbaiki nilai yang masih di bawah KKM. Batas waktunya adalah hari Minggu, 16 Agustus 2020. Jadi, silakan cek nilai-nilai kalian Bahasa Indonesia dari tugas 1 sampai ke tugas 4 hari ini. Apakah sudah di atas KKM semua, atau sudah di batas KKM semua, atau masih ada yang di bawah KKM. Nah, selama belum tanggal 16 Agustus, Ibu masih membuka kesempatan untuk kalian yang ingin memperbaiki nilai kalian. Jadi, nilai kalian bisa setara dengan KKM, tidak di bawah KKM. Gitu ya. Yang namanya perbaikan, pasti tidak ada yang melebihi KKM. Oke? Belajar yang giat. Minggu depan, kita akan ulangan bab 1 teks deskripsi. Hayo, yang dari pertama tidak memperhatikan, silakan mulai diperhatikan. Jadi dibaca-baca lagi materinya, karena minggu depan kita akan ulangan nih. Ulangan nilai yang akan menentukan, sangat menentukan nilai rapot kalian. Materinya terdiri dari tujuan teks deskripsi, jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi, penggunaan men, penggunaan di, dan penggunaan huruf kapital. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih. Dari Ibu sekian dulu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.